Kali ini gua podcast di luar studio gua podcast di Sayap Suci ditemenin sama Fajar Nugra. Dan ini istimewa nih karena gua mau ngomongin bisnis. Gua mau nanya banyak soal bisnis dengan komisaris dari Holy Wings yaitu Andrew Susanto. Terima kasih. Asoy. Podcast live PORD. Tepuk tangan buat kalian semua. Luar biasa. Tapi ini beda sama gue biasanya ya. Oke. Biasanya gue bikin stand up comedy. Stand up comedy itu ada batas umur. Seru banget ya karena biasanya gue podcast di studio. Ini hari ini gue bawa ke sini karena gue kerjasama sama Sayap Suci. Sayap Suci. Tepuk tangan buat Sayap Suci. Luar biasa. Karena mereka menyediakan tempat yang nyaman buat live podcast. Kacau. Tempat untuk menikmati kopi. Kacau. Dan entertainment. Emang keren banget. Keren banget, kacau gak ngerti lagi. Gua kalau punya anak gue pengen namain Sayap Suci sih, fix sih. Anak kedua? Holy Wings. Gue anak keempat gue nanti. Anak keempat abang siapa? Sayap Suci. Sayap Suci. Anak kelima tanpa alkohol. Yoi. Anak keenam DJ sampai jam 2 pagi gue. Gue tadi pas kesini ya, ini gue jujur ya, gue gak bohong nih. Kadang kan gue sama istri gue, kita saling gak tahu jadwal masing-masing ya. Oke. Dia sibuk kemana, gue sibuk kemana. Nah hari ini dia nelpon gue, kamu di mana? Aku pengen ketemu. Dia bilang mau makan bareng nggak? Oh nggak bisa, aku mau pergi. Oke. Dia nanya kemana? Mau ada acara di mana? Holy Wings. Ngapain kamu ke Holy Wings? Biasanya di rumah doang gitu. Baru gue jelasin nih Sayap Suci, tempatnya nggak ada alkoholnya dan lain-lain. Karena banyak yang nggak tahu ternyata. Betul bang. Cuman memang ya, aku dapat info juga meskipun ini baru, kayaknya baru 1 bulan atau berapa gitu. Waiting listnya udah banyak banget bang katanya. Waiting list tuh gimana maksudnya? Kalau misalkan mau ngopi di sini tuh pada ngantri gitu bang. Saking sucinya nih Sayap. Nggak usah di. Aku sampai merinding terlalu bilang lebay. kayak gini. Nggak, itu terlalu lebih, itu terlalu lebay. Sih. Tapi di sini bisa ngapain aja ya? Berarti bisa dengerin ngopi. lagu kan? Bisa, karena kan ada DJ-nya. Oh berarti nanti malam chaos Aku merasa sepi. lagi Pemalu sendiri. Nggak cocok ya. Kita nggak cocok. Udah nggak cocok. Apa? Nah selain menikmati kopi, Sayap Suci juga menyediakan entertainment. Ada working space juga, tadi gua ngelihat lagi pada kerja di bawah, ada running track juga. Running track, oh buat jogging bang atau gimana? Enggak, buat melata, buat jogging. Melata. Buat jogging juga. Dan Sayap Suci ini bagian dari HW Group. Oke. Salah satu komisarisnya, kita undang untuk ngobrol sama kita. Boleh bang. Lo kan mau belajar bisnis juga. Kacau, gue pengen buka ke bisnis banget nih. Ya nanti lo tanya-tanya doi ya. Siap. Oke, kita panggil aja Andrew Susanto. Silakan Pak. Andrew Susanto. Oke. Siap, silakan. Wah, tangannya wangi-wangi kekayaan bang. Gak usah gitu, gak usah. Financial freedom. Gak usah. Wow. Lebay. Lebay. Lo jangan kayak gitu, orang jadi gak nyaman nanti. Oh iya maaf. Bener baunya, bener ya? Bener kan? Bener. Mau di sini? Kok boleh, boleh. Aku di tengah berarti kok ya. Berarti ini kita nggak ngerti nih. Ini sebenarnya tempat ini. Gue tuh sempat datang sebelum dia soft opening. Jadi tempat apa ini dan kenapa tiba-tiba kok ada Sayap Suci sekarang? Holy Wings, saya mewakili Holy Wings ya. Bilang Holy Wings itu selalu mencoba sesuatu yang baru aja sih kalau saya lihat ya. Oke. Yang bikin kan foundernya Ivan sama Eka. Dia akan selalu mencoba sesuatu yang baru kayak kemarin ramen juga dibikin. Oke. Tapi kalau boleh tahu ya, ini gede banget loh. Gede banget. Bener, ini gedenya gede banget. Sumpah. Gua kemarin pas main ke sini dikasih lihat, ini Bang Radit nih Sayap Suci. Oh iya begitu ke atas, ini ada tempat lagi. Oh ya nyebrang Bang Radit, nyebrang sampai ke sini. Nyebrang. Pas gue lihat ada 3 gelandangan tidur aja. Oh, segede itu ya ternyata ya. Kenapa kok berani banget Pak? Iya. Kok bikin tempat gede banget gitu? Karena kita lebih gede, lebih aman. Maksudnya apa tuh? Jadi kayak contohnya Atlas deh. Atlas Bali. Itu kan beach club terbesar di dunia. Oke. Dulu kita ditawarin banyak tanah-tanah 5.000 meter, 6.000 meter. Yang mana lawannya juga 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 gitu kan. Kalau kita mau aman menang, kali 2, kali 3. Lebih aman. Oh makin gede makin bagus. Iya dong pasti dong. Ya orang pasti milih ke tempat yang lebih gede, lebih bagus. Maunya yang kan selalu. Iya benar. Jadi itu lebih aman investasinya. Nah katanya 14 tahun gak punya teman gara-gara bisnis nih. Iya bener. kok Andrew gak pernah mini soccer gitu sama teman-teman itu selama 14 tahun itu berarti ya? Gimana tuh kok? Apakah memang fokus ke bisnis kah atau gimana gitu? Saya mulai bisnis udah dari 18 tahun lalu. Pusat Gadai Indonesia. Nah waktu 14 tahun pertama itu saya fokus bisnis aja sih. Jadi gak punya teman gitu maksudnya? Nggak punya.
Sama sekali nggak punya teman. Ya temen jauh, bukan temen dekat. Teman jauh, jadi hey. Manggilnya gitu ya. Teman jauh tuh artinya nggak dekat-dekat amat lah ya. Sama kayak Mas Radit mungkin. Jadi kalau diajak ketemu itu kalau bisa dikit aja males di rumah aja deh gitu. Bener lagi. Gitu kira-kira gitu sih. Sebenarnya apa sih kan udah lama ya berbisnis ya. Ini saya punya IO sendiri, promotor sendiri. Oke. Tapi kita punya kesulitan untuk gedein skalanya sih. Kalau Pak Andrew sendiri ada saran nggak gimana kalau kita udah punya bisnis nih? Kok kayaknya segitu-segitu aja tiap tahun gitu. Jadi biasanya orang yang tidak bisa scale up bisnisnya karena dia nggak fokus di satu bisnis. Dia noleh kiri kanan. Karena kiri lebih bagus dia coba kiri, kanan lebih bagus dia coba kanan. Diajak teman satu lagi dia coba. Jadi dia pengen kiri kanan. Kalau dia fokus di satu itu dia nggak mungkin dia nggak bisa scale up. Tapi pernah kok mengalami akhirnya penurunan gitu. Bisnis. Penurunan Selama 18 tahun nggak pernah. Serius kok? Kalau saya nggak pernah. Naik terus gitu. Wow. Kendala paling utama soal partner. Kadang kita kalau bisnis Iya. suka dibohongin orang Pak. Apalagi sama teman misalkan atau Iya. berhubung teman inilah santailah gitu. Jadi nggak bisa ngebedain profesional mana, pertemanan mana gitu kok. Pada saat kita berpartner, kita lihat partnernya siapa, baru bisnisnya apa. Mas Radit udah kenal lama nih, datang ke kamu. Kita bisnis bareng yuk. Ayo dulu, baru mikir mau bisnis apa. Emang gitu? Iya, karena sudah cocok. Orang ini nggak mungkin nipu saya. Karakternya udah cocok. Jadi jangan bisnisnya dulu yang datang. Sehingga mau menjalanin bisnis apapun kalau temennya sudah cocok. Nggak mungkin makan kamu, mungkin bener makan. kan? Jadi fokus untuk majuin sih. terus. Jadi kita harus tahu karakter orangnya. Tapi kadang orang beda Pak Andrew. Kadang orang kayak ketika temenan baik, begitu ketemu duit beda langsung. Wah iya tuh bener. Gimana? Kurang deket, Oh, lebih sehingga dekat nggak lagi. tahu. Coba Mas Radit ingat-ingat punya temen yang deket yang nggak mungkin orang ini ngemplang. Dan kalau berpartner sama dia nggak mungkin ngemplang, pasti itu. Terkait soal masalah profesional dan hubungan pertemanan ini di sini disediain pertanyaan nih kok. Bagaimana? Nggak usah dibilang saya pertanyaan. Ya udah maaf. Bagaimana menyeimbangkan hubungan personal dan profesional dengan rekan kerja? Jelaskan menurut sosiologi komunikasi. Udah apa sih ini? Nggak ada ya kok ya? Bukan lo mau ngetes skripsi dia apa gimana? Ini kok bagaimana menyeimbangkan hubungan personal sama profesional gitu sama rekan kerja? Itu agak susah tuh memang tuh. Memang semakin di atas semakin kesepian sih. Orang semakin di atas, kalau piramida semakin kesepian pasti Orang gitu. semakin di atas semakin kesepian. Artinya apa tuh? Maksudnya kayak susah mencari yang Ya, pas. Kan? orang semakin jabatannya semakin tinggi dia akan semakin kesepian karena susah menjaga jarak dengan bawahnya. Selalu gitu sih. Jadi orang biasanya yang di atas itu berteman sama di atas di gunung lainnya. Oh. Apa saya terlalu serius ya? Harusnya kan nggak gini. Ya? Enggak Gak apa-apa kok. apa-apa, itu. Kebetulan saya mau naik gunung 2 hari. Iya, 2 hari lagi Itu bareng pas tuh, kita. tipsnya tuh. Personal banget nih buat saya nih obrolan kita hari ini. Karena bisnis itu menurut saya itu satu hal yang saya paling gak ngerti. Orang-orang tuh kemarin ketemu Helmi Yahya. Dia bilang gimana sih cara lo ngembangin bisnis lo? Lo punya ini. Mas Helmi gue gak ngerti sama sekali. Gue bilang gue ini. Sudah gak percaya gitu. Bohong lo kan gak mungkin lah gak ngerti. Gak ngerti sama sekali. Jadi memang ngembanginnya tuh kecil-kecil gitu. Oke. Pertanyaannya, kita butuh plan itu gak sih? Kayak saya nih ya, kalau saya sekarang nih, stand up-nya sayang juga ya kalau misalnya cuman show doang. Gue jadiin digital download lah. Ya. Sayang juga ya kalau ini bikin ini lagi. Sekarang bikin musik lagi, si Timun Jelita. Timun itu. Jelita. Karena emang pengen gitu. Ya. Nah sebenarnya tuh ideal apa enggak? Karena tadi ada argumen yang bilang bahwa mendingan satu aja. Nah itu gimana tuh Pak Andrew? Idealnya kita menyimbangkan kemauan dengan bisnis yang punya plan. Maksudnya mendingan satu aja tuh fokus di satu usaha aja maksudnya. Oke. Nah, kalau untuk scale up, apakah harus dihitung atau enggak? Kalau kita belum bisa ngitung, asal kita kerjanya maksimal aja, semaksimal kita, itu nggak perlu dihitung nggak apa-apa. Oke. Tapi biasanya orang yang males, dalam tanda kutip males, harusnya bisa lebih, tapi dia nggak melakukan lebih, makanya itu harus dihitung. Misalnya growth perusahaanmu harus 35% setahun. Karena sudah dihitung 35%, kalau kita ngerjainnya cuma 20% berarti kurang, berarti kita harus kerja ekstra. Tapi orang yang totalitas full, dia mungkin bisa lebih dari 35, jadi udah gak perlu dihitung. Oke. Kira-kira gitu sih. Artinya setiap tahun itu harus ngitung sendiri tuh. Kayak gue mau growth gue 35%. Oke ini target gue, maka effort gue harus sekian gitu ya. Betul. Tapi kalau orang yang totalitas kan gak perlu. Saya mau lebih dari 35. Dan ada juga yang mikir, saya 10 juga gak apa-apa kok. Ngerti kan? Biasanya bisnis yang udah ditembak oleh investor, dikasih tuh angkanya. Nih lu kerja segini ya, jangan santai-santai. Oh. Gitu. Nah investor perlu nggak? Tergantung ambisi pribadi. Karena begitu ada investor kita dipecut. Kerja lu. Oke. Iya dong, jangan 10, kerja lu 35. Karena duit dia udah ada di kita. Yes, betul. Buat anak muda, yang nonton kan banyak anak muda. Yang mau mulai bisnis, biasanya duitnya terbatas. Apa yang mereka harus lakukan lebih dulu? Padahal ide udah ada. Ide nggak cukup,
harus tahu cara eksekusi idenya gimana. Banyak banget yang orang bilang gini, saya nggak bisa bisnis karena saya nggak punya duit. Kamu anak orang kaya makanya kamu bisa bisnis. Itu udah banyak banget yang ngomong kayak gitu. Ngomong ke Pak Andrew. Di komen lah biasanya kan, komen-komen. Komen. Gitu. Saya juga sering lihat komentar-komentar Ko Andrew tuh. gitu kan. Ada banyak yang komen, kok minta locker dong. Ada tuh yang kayak gitu-gitu tuh. gitu Paling kan. banyak yang locker kalau nggak salah tuh. Itu kan lu kan. Privilege, biasanya komennya privilege. Privilege. Ya kan? Nah, tuh. Sekarang orang yang komen itu, mumpung saya bisa bales nih di podcastnya Bang Radit ini. Kameranya di sana. Ya, ini kita potong, kita taruh TikTok. Ya. Yang ngomong gitu ya, saya kasih duit 2M deh, kasih saya plannya. Kalau sampai nggak bisa balik gimana? Gokil. Saya punya ide kok. Ya udah, cara plannya kamu sampai balikin 2M terus untung itu gimana? Bentar dulu deh kok. Bingung dia pasti. Iya. Tapi begitu gak ada duit dia bilang gak mau bikin plan itu karena gak punya duit gitu kan. Begitu dikasih duit bingung dia. Waduh sebentar kok, saya belum mikir nih kok. Di mana nih? Jadi bingung gitu. Bener. Gue ngomonginnya agak susah juga ya. Karena gue datang dari keluarga yang Privilege. Hai. Sekali lagi boleh nggak Bang? Sekali lagi dong. Wow. Seneng deh Bang Radit. Kayak nyangkut. Berprivilege. Berprivilege. Nah kadang kita susah gitu untuk mengcounter itu kalau datang dari teman-teman yang kayak, ya Bang Radit enak. Keluarganya dari kalangan berada lah apa segala. Ya mau gimana ya, kita bilang bahwa ya ada usaha gue juga di situ. Tapi kan fakta itu memang ada, ngerti gak sih maksudnya? Jadi setengah hati juga tuh ngebela diri itu kalau ada orang ngomong kayak gitu. Kalau gue ya jujur. Ya. Tapi sebenarnya ya menurutku kayaknya ada ataupun tidak privilege. Ini kan tergantung orangnya ya Bang ya. Kayaknya misalkan Bang Radit gak ada privilege, Ko Andrew gak ada privilege pun kalau misalkan kerja kerasnya digunakan sama seperti apa yang Bang Radit dan Ko Andrew punya privilege itu kayaknya akan tetap sama aja hasilnya ya. Kemungkinannya lebih kecil. Kemungkinan dia berhasil lebih kecil. Kemungkinan dia berhasil lebih kecil. Iya, karena kalau nggak ada privilege, dia mulai dari pertemanannya jelek lingkungannya. Terus dari orang tuanya ngajarinnya juga nggak sebagus yang privilege kan. Jadi kemungkinannya lebih susah. Tapi bukan berarti nggak bisa. Bukan berarti nggak bisa. Tapi memang betul. Kalau keluarga gue bukan dari kalangan yang berada ya, mungkin waktu kecil nggak dibeliin buku. Dan buku itu juga buku mitologi, buku ensiklopedia. Dan tiap hari dicekokinnya itu tuh. Karena dulu nggak ada gadget segala macam. Akhirnya baca. Jadi suka banget baca. Dan ada uang buat beli buku karena dari orang tua. Oke. Ada satu lagi. Gimana tuh? Privilege bukan cuma uang, moral juga. Misalnya privilege orang tuanya, kamu buang sampah sembarangan dari kecil itu dibiarin sama orang tua kamu. Terkait dia kaya atau enggak. Tapi ada yang enggak kaya, buang sampah itu dari kecil udah dimarahin. Buang sampah jangan di situ dong, itu merugikan orang, dia buang di situ. Sehingga waktu gede moralnya benar, ketemu orang juga enak, orang juga mau berteman sama dia. Privilege orang tuanya udah mengajarkan moral dari kecil. Oke, ini masalah etika berarti ya. Iya kan, itu juga bisa privilege. Iya, bisa privilege. Banyak orang juga. kaya nggak diajarin itu, dia dari udah kaya asal-asalan gitu. Gak ada yang mau temenan sama dia, nggak sukses juga dia akhirnya. Iya. Tapi saya ngeliat nih contoh sebelah kita ini, Fajar Nugra ini. Gue masih ingat dulu ketemu dia. Bang, gue pengen banget jadi pemain film, dia bilang. Bang. Nah gara-gara itu, gue tuh ngeliat kayak main film. Memang Fajar apa yang mau dia dapetin gitu dengan main film. Dulu juga bahkan gak tahu. Mau masuk lewat mana kan. Iya, belum buta banget tuh. Iya, berapa tahun kemudian dia datang. Dan dia bilang ke gue gini, Bang Radit boleh gak gue ke YouTube lo, gue mau promo film gue pemeran utamanya. Gila. Boleh gak? Luar tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Sebuah pembahasan yang bagus teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maaf Bang langsung. Tapi dia contoh bahwa bisa. Coba lo share ke kami semua. Kenapa lo bisa seorang anak di Bogor waktu itu yang tidak punya jaringan masuk ke industri film sama sekali. Jadi pemeran utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah. Biasa aja. Biasa aja. Karena kan waktu itu kuliah di public relation, yang mana tuh sama dosen tuh selalu yang kayak link relasi. Oh dosen ngomongnya gitu? Jadi entah ya kayak begitu-gitu networking segala macam. Aku kayak ya oke deh aku akan menjalani apa yang dosenku ajarkan gitu. Makanya waktu itu dapat satu scene doang Bang sebenarnya. Di judulnya Love Reborn. Ada film satu scene doang. Saya jadi resepsionis hotel. Dialog saya cuman gini, selamat pagi. Udah kok, gitu doang kok. Itu kayak yang wah. Tapi aku pengen banget nih ada di lingkungan ini, di film ini aku pengen banget. Akhirnya jadi kayak yang datang tuh berapa jam sebelum cuman pengen bahwa ngelihat oh ini tuh proses. Padahal kan satu scene, cuman nggak tahu pengen aja deh bahwa oh ini lingkungan. Aku yang kayak manifesting kali ya bahasanya ya.
Keren banget sih gue. Tadi udah bagus. Ketika lo muji diri sendiri, hilang semuanya. Maaf kalau gitu. Saya kadang suka salut sama diri saya sendiri. Iya, gak apa-apa. It's okay. Ya. Kayak datang lebih awal banget, pulang lebih akhir banget. Jadi cuman pengen ngelihat bahwa seperti inilah akhirnya dunia lingkungan kerja film segala macam, ngobrol lah sama sutradara segala macam dan meningkat terus bang. Awalnya 1 scene, 16 scene, 40 scene sampai yang kemarin tuh hampir jadi supporting utama. Tapi kan pemeran utama udah pernah. Pas pemeran utama udah, tapi di production house dan sutradara yang lain. Oke. Karena waktu itu ada yang ngomong ke saya Pak Indro, zaman-zaman masuk industri film, nggak ada peran yang kecil. Nggak ada yang peran yang kecil. Iya, nggak ada peran yang kecil. Semua peran itu besar. Penting. Adanya aktor yang kecil. Kalau lo mengecilkan peran lo, jadi 1 scene doang. Kasih yang terbaik. Karena kita nggak pernah tahu pintu kesempatan apa yang dibuka ketika kita ada di frame itu, kita menjadi luar biasa itu gitu. Ini kalau disambungin tadi ke privilege orang tua ya. Ya. Si Fajar ngobrol sama sutradara itu dia sudah bisa menempatkan dirinya sebagai Fajar pada saat itu. Jadi cara ngomongnya dia, nadanya, intonasinya itu terframe back pada saat orang tua dia ngajarin dia waktu kecil. Oke. Kalau orang tuanya nggak pernah ngajarin cara komunikasi yang baik, dibentak-bentak terus di rumah, dia nggak akan bisa dapet itu. Tapi kalaupun orang tuanya gitu, dia masih bisa belajar pada saat di kuliahnya dia, SMA dia dari lingkungan dia yang positif. Tapi kan lebih susah nggak privilege. Ya mungkin Fajar lebih gampang, mungkin karena orang tuanya dari awal juga nggak nindas dia kayak dia itu. Makanya dia ke orang lain juga gampang. Kan tinggal lihat orang tua saya caranya gini diterima, oke saya gini terima. Sutradaranya pada saat ngobrol sama dia suka sama karakter dia udah pasti. Kalau dia udah ngeselin ngomong dikit ditinggal lah. Bener. Iya benar kok. Jadi memang gitu terima kasih mamah dan ayah udah memberiku privilege itu. Tapi itu benar tahu. Kadangnya kita ya dalam posisi yang seperti ini sekarang ini. Kadang kita suka dilihat sebagai mentor kan. Pak Indro juga pasti kan suka kayak gitu. Saya waktu itu ngajar di UI sebagai dosen waktu itu untuk produksi media. Ini baru kelar, baru berapa bulan yang lalu. Kalau kita ada mahasiswa di mana dia nyimak, dia nanya, dia tunjuk tangan, itu energi kita tuh kayak, lu ngapain gue bantuin deh. Iya gak sih? Iya. Ada rasa itu tau? Iya betul. Iya ada kerelaan kita untuk gua mau ngelihat lu berhasil. Gua mau ngelihat lu besar dan tumbuh. Ketimbang kayak ini di perkuliahan nih. Misalnya gue masuk nih ngajar nih. Ya selamat pagi semuanya. Tapi udah ada yang main HP, udah ada yang ini. Kita juga kayak gimana ya? Gue tuh ada di sini, pakai waktu kalian, mau dibantu gak sih gitu? Iya. Dan akhirnya gara-gara itu gue buka mentorship sekarang untuk anak kampus gue ini, buat anak UI ini, gue buka mentorship sebagai dosen udah selesai, tapi yuk kita di luar, kita mentoring yuk gitu. Hanya karena gue ngelihat ada potensi, ada api di mata, potensi kita lupain. Tapi passion untuk mau belajar, sepenting apa mentorship Pak Indro di bisnis? Super pentingnya ya. Sekarang saya punya komunitas namanya BBKA, Belajar Bareng Ko Hendro. Ada beberapa orang di sini. Oh iya. Komunitasnya itu free, tidak berbayar, 0 bayarnya. Yang bisnismen saya suruh sumbang 5 juta. Yang pelajar sama pekerja gratis. Terus yang bisnismen saya suruh jadi speaker, yang udah jago-jago suruh jadi speaker, nggak saya bayar, malah dia masih nyumbang. Jadi dia udah ngajar nyumbang. Tujuannya apa? Saya suruh dia ngajarin pelajar sama pekerja, sama pengusaha-pengusaha lainnya. Karena nggak dari saya doang. Kalau dari saya doang, ilmunya nggak berwarna. Jadi saya mau ngajarin semua pengusaha, ayolah saya aja mau ngajar. Satu yang paling penting, ilmu itu harus gratis. Ilmu itu harus gratis. Karena kalau ilmu itu berbayar, nggak pinter-pinter nanti orang di kita ini. Harus gratis. Ini yang tadi yang BPKB ini. Bukan BPKB. Belajar bareng Ko Hendro, BBKA. Kenapa ada itu? Di semua kesibukan bisnis udah lama kayak gue bikin kelompok belajar gratis gitu. Awalnya nggak sengaja diundang jadi pembicara, terus kita bikin grup, terus semuanya antusias, ya udah terus bikin. Jadi sekarang saya kalau diajak jadi pembicara gitu, dibayar 400 juta sejam. Saya sumbang ke BPKA, full saya sumbang. Siapapun yang undang saya pembicara bisnis, semua uang saya sumbang ke BPKA. BPKA-nya itu semuanya diajarin full gratis. Jadi memang saya niatnya ngajar, makanya begitu tadi Mas Radit bilang ngajar itu seneng, itu yang saya rasakan. Dan saya ketemuin loh orang-orang di BPKA, temuin satu-satu, gini dengerin. Tapi nggak semua orang bisa sukses. Gitu. Itu dia. Kita ketemu ketahuan.
Karena? Ya kemauannya. Oh iya benar. Ada lah, Mas Radit pernah kan waktu mentorin, wah ini susah sih. Iya sih. Ada kan? Bener. Itu yang saya rasain. Itu yang saya rasain waktu ketemu Fajar. Jadi kalau misalkan Ko Hendro ada job speaker segala macam pasti disumbangkan. 100% saya sumbang. 100%. Soalnya ilmu itu harus gratis. Karena begitu saya terima uang, pasti ngajarnya jadi milih nanti saya. Oke. Saya mau ngajar siapa gitu loh. Tapi memang kalau guru saya dulu bilang, guru nulis saya ya, hidup itu memang dari mentor ke mentor sih. Ya. Hidup itu dari mentor ke mentor, kita belajar sama siapa, apa segala macam. Nah Pak Hendro ada mentor nggak saat ini? Saat ini enggak. Nggak ada Dulu ya? ada, waktu pertama kali kerja kan papa saya udah nggak ada kan. Jadi mentor saya ada paman saya. Jadi setiap sering saya ke tempat dia nanya. Kandung ya by the way? Ya, Oke. kandung. Jadi harus si mentor tuh. Dan mentor itu nggak harus lebih kaya, tapi harus lebih bijaksana yang pasti. Itu untuk membijaksanakan kita. Kalau nggak keputusan kita biasa salah. Apalagi umur 20-an itu biasanya banyak keputusan-keputusan yang salah kan. Benar. Nanya ke orang yang lebih bijaksana. Jangan lebih kaya tapi nggak lebih bijaksana, bahaya juga nanti. Gimana cara dapat mentor? Kan orang kayak, aku siapa, aku nggak tahu gimana cara, gitu gimana? Pokoknya yang terdekat siapa yang kaya dulu. Ini ngomong yang kaya dulu nih. Yang kaya, lihat yang kaya. Yang kaya nih. dulu deh. Oke. Setelah kaya kamu lihat track record dia. Track recordnya bagus. Kerjanya bener, track recordnya bagus. Oke, deketin, ngobrol dan terus terang dari rendah hati bilang saya perlu mentorin. Saya mau ngobrol, saya minta waktumu. Kalau itu saudara, itu orang dekat. Nggak mungkin nolak dia. Karena tadi yang Mas Radit bilang, pada dasarnya umur sekitar 40-an ini Mas Radit. Kepingin ngajarin orang, udah muncul dan. Bener sih. Iya kan? Jadi cari orang yang umur 40, 50, kamu ngomong terus terang. Pasti iya dia. Pasti open dia, pasti. Iya, bener. pasti. Bener iya. Kayak kenapa ya bawaan mau ngajarin tuh kenapa ya? Kayak gue kemana makan di restoran, udah deh enggak gitu. Gini cara masak. Sini gue masak. Padahal bukan bidang abang ya masak ya. Tapi pengen aja. Pengen ngajarin aja. Ada tukang listrik, biar gue yang naik. Biar gue. Nah itu kan bermula dari memulai kan. Memulai. Nah itu mulai orang malunya ampun-ampunan kan. Dulu zaman-zaman jadi penulis, ada email Pak Hendro. Hai Raditya Dika, nama saya Dio Rudiman. Saya ingin menggambar buku Anda menjadi sebuah komik. Wow. Gak pernah terlintas di kepala gue, ini buku gue jadiin komik. Ya kan. Terus gue lihat gitu, kok emailnya ini banget ya, pede banget gitu. Jika buku Anda dijadikan komik bersama saya, ada 4 gaya gambar yang Anda bisa pilih. Mana yang Anda tertarik? Buset, 4 gaya gambar gue bilang. Ini orang terlalu niat gue bilang kan. Terus gue baca ini apa penipuan. Kok ini banget semangat. Tapi gambarnya udah ada, langsung udah dikirim. 4 biji. Oh langsung dikirim. Ada, ini babnya ini gambarnya. Oke. Super menarik ya. Gila kan, gila kan. Super menarik. Gimana gak tertarik gue? Gue balas email nih. Kita ketemu di Citos jam 1 siang. Duduklah gue di Citos. Duduk di Citos gue nungguin dia gitu. Mana ini orang yang gue lihat cuma ada gerombolan anak-anak sekolahan pakai seragam gitu kan. Terus gue email lagi. Kita gak kontak WA. Belum ada WA waktu itu. Di mana saya sudah di sini. Saya sudah menunggu. Terus dia balas di belakang Anda. Oh wow. Wow. Naruto dia Naruto. Wow. Ternyata itu sih gerombolan anak SMA. Satu orang pakai kacamata berdiri. Saya Dio Rudiman dia bilang gitu. Bentar. Lu bocil gue bilang. 17 tahun umur dia. Wow. Ini gambar lo apa gambar bapak lo? gambar saya bang gitu. Lo tinggal di mana? Saya dari Bandung. Lo dari Bandung? Iya. Berangkat pagi-pagi bersama teman-teman SMA saya minta ditemenin. Wah respect. Gila gak tuh orang? Gila sih lo 17 tahun udah berani ngirim gini. Kenapa gitu? Karena saya tahu saya pas untuk bikin ini. Gue gak ada niat untuk bikin komik. Gue bilang gitu. Terus dia bilang setelah lihat gambar saya jadi ada niat gak? Ada sih. Gue lempar ke penerbit jadi 2 komik 2 jilid. Wah. Dia ikut tur kita kemana-mana. Setelah saya ngerjain komik itu, tahu-tahu dia jadi sutradara di Inggris. Di Inggris. Sekarang dia kerja di Visinema. Artinya adalah kenapa saya share ya Pak ya. Tadi masih nyambung tuh sama soal datang ke rumah orang kaya. Gila gak sih? Bayangin gak sih betapa kalau kita berani ya. Iya. Betapa banyak pintu yang dibuka gitu. Iya. Melawan rasa takutnya gimana Pak Hendro? Sebelum saya jawab Mas Radit, saya ada 2 tadi yang saya dapat nih ya. Oke. Mas Radit tadi waktu cerita storytellingnya 11 nilai dari 10 ya. Gila banget ya. 11 Pada dari 10. saat Oke. Mas Radit cerita itu kita kebayang banget ya di sana ya. Di Citosnya di belakang. Luar biasa. Keren Mas Radit. Terima Tangan. kasih. Keren banget. Terima kasih. Poinnya bukan itu sih tapi terima kasih.
biasanya lihat di TV doang, nggak terlalu kebayang Mas Radit kalau di TV. Kalau live gini bener-bener saya kayak merasa masuk di sana loh. Aman. Saya sampai kebayang emailnya, kotaknya apa semua saya kebayang. Oh gitu ya? Iya. Hebat. Oh makasih ya. Citosnya kebayang banget. Tadi kebayang juga. Citosnya kebayang banget. Citosnya kebayang banget. Citosnya kebayang banget. Yang kedua, jadi gini, kalau kamu mau cari mentor, kamu mau networking, kalau kamu nggak punya apa-apa, jangan mulai. Ilmumu itu harus ada dulu. Ini tadi kan punya ilmu gambar dia. Kamu punya ilmu apa? Kamu ngerti tentang TikTok seumuran kamu. Kamu ngerti tentang apa? Yang bisa kamu bawa ke mentor, yang mentormu belum tentu ngerti tentang TikTok. Kalau kamu nggak punya apa-apa, terus kamu datengin mentormu tanpa bawa apa-apa, mentorin saya dong. Nggak mungkin dimentorin kamu, udahlah. Nggak mungkin. Kamu harus punya sesuatu, makanya kamu harus belajar sesuatu dulu. Expert di bidangmu satu aja, yang kamu bisa banggakan, kerenkan ke Mas Radit. Kalau kamu nggak punya apa-apa, tata krama nggak punya, etika nggak ada, manggil juga kacau, asal nyamperin gitu, nggak bisa juga Mas Radit. Benar. Lihat gambar saya terus acak adut kan kayak, ya udahlah skip gitu. Yang paling banyak malah nggak ngasih gambar, Bang. Kenalan dong, Bang, apa? Kita gimana caranya mentoring? Ada yang lebih banyak lagi, ngirim email tapi isi emailnya di subjek. Pernah ada yang pernah terima gak sih? Isi email di subjek, anjir apa ya? Berarti memang harus menggali potensi diri sendiri dulu ya Kak ya? Pasti ada itu, gak mungkin gak ada. Dan itu juga sudah disediakan caranya kan, kayak minat dan bakat, potensi minat dan bakat segala macam itu juga udah ada kan. Sebenarnya paling gampang. Maaf ya kok, ini agak belibet saya kalau ngomongin soal bisnis nih, maaf Bang. Nyerah sendiri. Minat dan bakatnya harus. Paling gampang kan kita lihat YouTube aja kan kita muter-muter terus, YouTube-nya kan tahu kan preferensi kita apa. Begitu dia tahu, kita kan buka terus sampai kita lebih dalam, itu kan jadi skill kita yang bisa kita omongkan ke mentor kita gitu loh. Tapi kalau orang nggak mau rayu ke YouTube, nggak pernah baca buku, nggak ngomong apa-apa juga, males juga kita jadi mentor. Iya. Kadang ada ekspektasi bahwa kita nyari mentor tapi kita yang mau disuapin, artinya kayak, ya lo puasin gue aja sini, mana gue harus belajar apa gitu. Iya. Jadi kayak, gue mau jadi kayak lu dong. Terus kita kayak, ya apa lo datang dengan apa ini gitu. Yang menarik adalah ketika mereka datang, Bang gue punya problem gue ini, gue jagonya di sini tapi gue ngerasa kayak gini. Menurut lo gimana? Wah itu enak. Jadi saya udah pernah nulis gini, saya kasih ke teman saya katanya jelek ini gimana sih Bang? Itu baru kita mau kan. Ya itu, jadi kalau mau sukses tadi punya mentor. Dan ketika ketemu mentor pun juga ngasih apa yang kita jago, lihatkanlah. Dan nongkrong di Sayap Suci itu. Poin ketiga itu. Wah udah gas banget. Kuncinya. Boleh tepuk tangan gak? Support. Lo mau nanya apa Fajar? Gue masih ada beberapa pertanyaan lagi sebelum kita ke penonton nih. Apakah Ko Andrew pernah kerja sebagai karyawan sebelumnya? Jadi saya kuliah di UPH jurusan hukum. Pada saat skripsi saya langsung buka pegadaian pertama saya. Wah, dari awal sudah berbisnis berarti? Skripsinya pun bahas tentang pegadaian. Oke. Jadi belum pernah jadi karyawan. Oke, nah ini kita sebelum ke penonton nih, pertanyaan saya dulu nih. Kemarin rame itu, katanya Gen Z gak bisa diajak kerja. Cepat keluar lah apa segala macam. Ngeluh lah. Kalau saya ngelihat nih, tadi kalau ke bawah, di Sayap Suci ini banyak Gen Z-nya. Dan mungkin di bisnisnya Pak Andrew yang lain juga kita bersinggungan. Karena dia angkatan kerja paling banyak kan sekarang Gen Z gitu. Kalau Pak Andrew sendiri menyikapi teman-teman ini seperti apa? Karena kan gap umur kita lumayan jauh nih dengan mereka. Terus terang, itu pertanyaan sudah dipertanyakan dari 5 tahun lalu loh itu Gen Z gitu. Tapi saya kok gak pernah merasakan ya. Di tempat usaha saya itu banyak banget yang ngelamar itu 90% malah umur 19, 20. Kok saya gak rasakan dia semanja itu ya? Berarti apa nih yang terjadi? Apakah memang secara rekrutmen udah salah di awal sehingga yang masuk seperti itu atau gimana nih? Umur ya laki-laki. Jadi kita kalau ketemu itu udah ngerti lah ini orang niat kerja atau nggak niat gitu kan. Jadi kalau ketemu yang nggak niat udah nggak mau duluan kali ya. Iya sih. Walaupun kalau saya, ini problem saya sama Gen Z ya, itu masalah bahasa. Kalau lagi kerja bareng sama teman-teman Gen Z, kalau chat dibilangnya ketus. Karena berakhirnya selalu pakai titik. Gua udah sampai titik. Gua makan dulu titik. Pas ketemu Bang Radit, lo kenapa sih kok ketus banget? Ketus apa? Itu pakai titik. Enggak, itu EYD. Itu ejaan yang benar gitu. Terus katanya typing saya nggak ganteng. Asik, typing ganteng. Ya, karena selalu pakai kapital depannya. Iya bener nggak? Oh iya lagi bener. Oh jadi harus ada benar. Karena nggak estetik, Bang. Nggak estetik. Yoi. Maksudnya nggak estetik, nggak indah. Lu chat aja pakai keindahan. Kan dibaca. Oh itu pembelaannya.
Emoticon sebelum atau sesudah titik? Bahkan nggak pakai titik bang. Lah nggak iya, pakai tanda baca. Salah. Itu aja udah salah ya? Enggak, aku jujur aku tidak mendukung yang pakai titik sih bang. Tapi kayaknya nggak ada deh bang orang pakai titik bang. Bang. Nggak ada deh. Nggak ada bang. Bukannya kita temenan ya Pak Indra? Kok dia berbelok? Enggak ada ya, Pak Indra juga pakai titik? Kayaknya nggak ada deh semua orang. Kenapa ya? Kita emoticon gini aja tua bang rasanya bang ya. Iya. Kita tuh harus rotovel. Iya, harus gitu. Rotovel tuh apa? Yang miring itu. Gitu. Yang miring itu. Iya, harus itu. Gue ketawa banyak yang gue lihat. Ada haha, tapi wok gue gak ngerti. Kenapa ada O-nya? Itu gue gak paham. Harus wok. Kalau WK gue tahu ya. Wok ini apa nih? Awok. Iya ada A-nya bener. Ada A-nya. Awok. Berarti gue yang salah lah ya. Oke. Hubungannya sama bisnis. Kebetulan. Nggak ada bang. Gak ada. Ya elah. Ya mana ada. Ya awok itu. Gue tahu hubungannya. Hubungannya dengan bisnis. Gue bisa menyambungkan. Pola komunikasi. Kita harus ngikutin teman-teman kru dan tim. Atau mereka ngikutin kita dalam hal berkomunikasi. Karena ini kayak lumayan krusial nih. Sebenarnya kita, tapi 20% kita harus lempar bahasa dia supaya dia senang. 100% pembicaraan kita, 20%-nya pakai bahasa dia. Gitu. Supaya dia merasa, wah ini bos gue banget nih. Tapi enggak 100% pakai bahasa dia, dikirain bos gue sok gaul banget sih. Gitu. Iya masa Pak Indro datang, selamat pagi Bejir. Selamat pagi Bejir. Kan gak gitu juga ya? Iya dong. Iya benar. Oke. Berarti komunikasi itu penting ya. Begitu juga dengan target ini berarti kok ya, target pelanggan, target pembeli kita juga harus menyesuaikan mereka berarti ya kalau untuk secara bisnis. Iya, oke. Oke, bejir. Ya. Cepat juga jawabnya ya. Sekarang kita Q&A ya. Buat teman-teman ada yang mau nanya ke kami boleh, Pak Indro boleh, ke gua boleh, ke Fajar boleh. Ya kacamata boleh, ngomong aja tinggal ngomong gak apa-apa. Kecuali bawa mic dari rumah, enggak kan? Ya. Harus lucu ya. Waduh, beban. Kenalin semuanya, nama aku Aga. Hai Aga. Biar aku nih nggak trauma buat kerja sama teman. Saya punya pengalaman. Sama teman. Tapi gagal. Kita gibah nih, gimana nih ceritanya nih? Namanya, alamat. Ketipu berapa? Intinya pernah Dikecewakan. pecah lah ya, pecah kongsi ya. Itu ya bikin saya jadinya agak sedikit trauma kalau bisnis sama teman. Soalnya kan yang duit ya. Iya lagi. Itu gimana? Ya saya nggak, ya kedepannya bisa partnership lagi sama teman-teman kita saya. Soalnya ada yang nawarin dia sama. Sorry ini temannya? Oh bukan. Enggak, Mas Riki temennya Aga, Mas Riki. Enggak, dia lagi ngomong maju soalnya. Iya. Gua pikir, siapa tuh mau bela diri kan gue nggak tahu. Iya tadi itu pertanyaannya. Artinya nih Pak Indro, dia sudah pernah bisnis, dikecewakan sama teman, kita nggak tahu lah persoalannya lah ya, pokoknya intinya dikecewakan, ribut ternyata sampai kehidupan nyata, persahabatannya rusak, dia mau bisnis lagi, masih menyisakan trauma itu. Kalau secara pengalaman. Nggak usah itu Pak Andrew, dia silakan udah kok. mau. Lu. Maaf. Ini berkat kopi sayap suci saya semangat banget Oh sih. iya bener sih. Mantap. Jadi Aga kalau saya lihat karena masih umur 20-an ya, bahkan 19 kali ya. Dan kamu dikecewakan oleh teman kamu, belum tentu itu salah temanmu. Bisa jadi itu salahmu. Itu yang harus kamu pelajarin dulu. Jangan-jangan kamu yang salah sehingga dia gak suka sama kamu. Jadi gak boleh begitu pecah pokoknya teman saya salah pilih teman. Lihat ke diri sendiri dulu. Bisa jadi pada saat kamu mengiyakan kamu gak background check dia. Intinya salahkan ke diri sendiri dulu. Pelajarin kalau main game lihat replaynya. Kalah lihat replay, menang lihat replay. Supaya tidak terjadi lagi gitu. Itu poin yang menarik loh. Itu poin yang menarik banget. Karena kalau kita nggak tahu dari sisi mana kita salah, meskipun dia juga salah ya, kita nggak akan bisa menanggulangi kalau kejadian lagi gitu. Maksudnya kita nggak bisa bikin hal yang preventif kan. Ya. Dan nggak pede ke depannya. Dan nggak pede betul. Ya. Kalau kita tahu kita yang salah dan udah diperbaiki, ayo udah lo kerja bareng gue lagi deh. Gue udah ngerti nih sekarang gitu kali ya. I see. Sesuai pertanyaannya, dia takut trauma terus ke depan nggak berani lagi kan. Oke. Mendingan cari dulu salahmu di mana. Nggak mungkin kalau nggak ada salah sama sekali sih. Bener. Pasti ada salah sampai kamu tahu, pelajarin, lihat replaynya 40 kali. Udah tahu kamu pasti berani berikutnya. Nah pertanyaan berikutnya, perlu baikan nggak dia? Nggak. Nggak usah. Oke. Hapus WhatsApp dia. Ya. Hapus. Ya, tapi ini keren juga ya. Kok gue beda ya ini? Iya. Ada macam-macam ya. Ini dibikin gaya apa nih Pak Hendro nih? Dia Never stop flying. Oh kenapa ya packagingnya kok Mas keren Radit ya? beda ya?
Kayaknya ini request emang, ya? Tadi emang buat request hot, ini yang buat cold kayaknya sih. Oh request gitu. tadi ya? Iya. Oh. Terus si tutupnya bang, bagus juga. Nggak usah dicari-cari. Tadi udah nggak semua Jarang dibagus-bagusin gitu. sih. Jarang. Tadi udah gitu cukup tuh, sih. Itu jarang. Oh iya benar. Iya kan? Iya, Kan biasanya iya. ada yang dicopot terus Iya, iya. hilang kemana gitu kan. Benar. Gue penasaran sama adik kita yang 15 tahun. Kamu Ada. ada pertanyaan nggak? Kamu dari tadi nyimak, kamu datang ke sini. Naruto masih hidup masih. Jin dan Jun itu ada deh waktu dulu tuh. Naruto sinetron. masih hidup. Naruto masih hidup. masih- Sepenasaran kamu aja. Namanya siapa? Wilson. Sikat Wilson. Gokil. Wilson. Rental Tamiya akan gede. Keren. Kilik Dinamo, kilik. Tapi bagus pertanyaannya Pak Indro. 15 tahun gue seumuran lo lagi sibuk-sibuknya cacingan gue. Kayaknya itu bukan kesibukan deh bang. Kesibukan itu. Yang dipikirin oleh Wilson itu sebenarnya bukan bisnis. Mungkin dia lagi mikir Bitcoin. Bener gak? Oh, wow. Bitcoin lu Wilson. Lu gue siram ya lama-lama ya. Iya oke. Tapi boleh lah dijawab tadi kira-kira gimana tuh? Saya nggak pernah setuju ada prospek bisnis di tahun berapa itu dari dulu saya nggak pernah setuju. Oke. Karena semua yang kita fokusin itu pasti jadi gitu loh. Nggak usah nunggu tahun berapa. Walaupun di 2025 misalnya prospeknya es Milo, kamu jualan es Milo belum tentu jadi kok. Tergantung siapa yang jalanin dan apa yang dijalanin. Jangan nunggu tahunnya gitu aja deh. Butuh nggak kita nembak tren? Kayak oh nih es Milo nih, gue juga bikin es Milo, jadinya ikutan gitu atau enggak? Walaupun trennya es Milo, kalau kamu niat kerja dan kamu totalitas, kamu jualnya es kopi, kamu akan lebih sukses dari Milo. Oke. Jadi nggak usah nunggu trennya apa, udah kamu kerjain aja apa yang kamu bisa, totalitas fokus, pasti besar. Jadi ini masalah siapa yang ngerjain, bukan apa yang dikerjain. Betul, setuju. Itu pasti itu. Makanya tadi kita balik lagi milih partner itu ya kita harus trust sama orangnya. Bukan kita mau bisnis apa, tapi sama siapa orang. Tapi sama siapa? Ya. Gokil Wilson. Mulai hari ini lo beda di sekolah. Iya. Obrolan lu sekarang seputar bisnis. Sekarang sebelah kiri. Kita yang pojok-pojok dulu. Ya kamu silakan. Kamu masih remaja juga jangan-jangan. Saya Noella, usia 11 tahun. 11 tahun. Ini acara apa teman-teman? Ini bukan target market saya. Ntar nggak ada souvenir Labubu ya teman-teman. Maaf ya, nih nggak ada souvenir Labubu. 15 tahun, 11 tahun. Ya Allah ya Robi. Ya. Silakan. Oke, terima kasih. Siapa tadi nama kamu? Nuela. Makasih Nuela. Nuela 11 tahun. Berarti itu lebih ke apa yang dia bawa dari sekarang supaya gedenya dia bisa berbisnis dengan baik gitu. Modalnya apa? Yang dari sekarang bisa dia pikirin. Lebih belajar soft skill daripada hard skill, lebih belajar etika moral daripada belajar pelajaran di sekolah. Fokus di situ aja. Itu dulu deh kalau masih umur segitu. Contoh konkret etika tuh kayak tadi ya. Buang sampah di tempat sampah. Kamu langsung ke TPA kan? Kamu bawa sampah-sampah kamu. Ke Bantar Gebang kan? Iya. Enggak ya Nuela ya, maaf bercanda ya. Jadi mungkin lebih baik etika dan moralmu bener, pelajaranmu biasa aja daripada pelajaranmu bagus, etika dan moralmu salah. Ini kan konteks bisnisnya ya. Kalau konteks berkesenian ya. Aku udah tahu aku mau jadi penulis dari kelas 4 SD. Jadi artinya mungkin kita menemukan kesukaan kita semudah mungkin. Nah itu kayaknya modal buat aku Noela. Dan dari kelas 4 itu aku udah mikir suatu hari gue mau jadi penulis. Jadi artinya itu mungkin modal juga kali ya. Untuk tahu kita tertariknya apa, sukanya apa, sehingga kita fokus di situ sih. Oke. Keren kamu Noela, hebat kamu. Ada lagi yang mau nanya sebelah sini? Coba yang tua-tua ada gak nih? Cuma yang tua-tua. Ada gak yang tua-tua? Itu yang paling belakang deh itu. Bapaknya. Usia? Usiamu? Hah? 24, oke bisa. Manajemen SDM. Iya, nah pernah suatu ketika bikin proyek di mana ada yang ambisius, ada yang biasa aja anggota timnya. Nah kadang yang ambisius ini malah masuk terbebani karena ada anggota yang lain nggak ngerjain gitu. Nah cara memisahkan ataupun mengalokasikan sumber daya manusia seperti ini bagaimana ya? Oke, nah itu gak kedengeran sama sekali. Ada lagi yang mau nanya? Ada yang mau nanya mungkin. Saya kedengar tadi bang, saya simpulkan nggak apa-apa. Iya. Apa prospek bisnis di 2020? Bukan itu dia. Salah orang. Apa sih bang? Salah orang. Oke, tadi kalau saya bisa simpulkan adalah ini soal SDM Pak Indro. SDM. Which is Pak Indro pasti sering ngalamin. Ada yang ambisius, artinya rajin lah ya. Ada satu yang biasa aja. Mungkin seolah
agak males gitu. Yang ambisius jadi kebawa males, betul? Oke, gimana menyikapinya supaya tim kita tuh jangan kok satu rajin satu enggak, ini gimana ya ngurusinnya ya gitu. Karena kamu adalah bos dari tim kamu. Tim kamu itu bukan lihat temennya yang ambisius, temennya lihat kamu. Tim kamu lihat kamu. Jadi yang males tuh lihat kamu. Kalau kamu terlihat ambisius, dia akan lihat kamu dan dia akan kebawa ambisius. Dia males tuh kebawa kamu, dia ambisius tuh kebawa kamu, bukan kebawa temennya. Gila itu bener banget sih. Ini gue YouTuber gini, gue serius untuk ngelola YouTube-nya. Ya kan? Suatu hari Pak Andrew, saya mikir, gue kayaknya harus bikin ini serius kalau gue mau dianggap bisnis yang benar. Rekrutlah konsultan bisnis. Hal pertama yang dia bilang, value perusahaannya apa? Terus gue bilang, value-nya apa ya? Menurut lo apa? Rajin apa menurut lo apa? Oh dia bilang gak bisa. Value itu datang dari leader. Gak bisa lo bilang karyawan lo harus rajin kalau lo tidak rajin. Akhirnya semua karyawan saya ditanyain, Radit itu orangnya gimana? Lahirlah value di kantor kami, namanya Pret namanya. Pret namanya. Tua, nggak tua, kok lo tua mulu deh. Oh wow, maaf ya, saya curiga sama Gen Z. Pret itu P-nya produktif, R-nya respectful, kita respect sama orang, E-nya enthusiastic learner, suka belajar, T-nya trustworthy, bisa dipercaya. Jadi dia karyawan saya rata-rata jawabnya itu, disarikan jadi itu, dan itu yang kita pegang sampai sekarang. Artinya balik lagi benar kata Pak Indro tadi gitu, kita tuh nggak bisa ngarepin karyawan rajin kalau kita nggak rajin. Karena kultur dan budayanya itu memang kayak gitu gara-gara kitanya gitu. Teman-teman terima kasih udah datang hari ini, terima kasih semuanya. Thank you. Seru banget obrolannya, insightful banget, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah mengundang kami ke sini, sudah bicara bareng. Fajar Nugra, mantap Bang. Di antara kesibukannya jadi pemeran utama. Next project apa? Sayap Suci judul filmnya. Itu mah lo minta invest. Fajar juga lagi ngerjain film juga. Ya. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya, tepuk tangan buat kalian semua. Terima kasih. Thank you Mas Radit. Thank you Jar. Terima kasih Bang Radit. Oke itu aja video kali ini, jujur ya seru banget buat gue pribadi bisa ngobrol live di depan banyak orang, ketawa-ketawa, ngasih insight juga, jawab-jawabin pertanyaan, jadi moga-moga apa yang kita rasain ya di video ini juga nyampe ke kalian. Thank you yang udah nonton.